Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini materi PPKN kelas 12 akan membahas tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Pendapat para ahli mengenai konsep negara. 1. Menurut Miriam Budiarjo, negara diartikan suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan pihak-pihak yang berhasil menuntut warga negara untuk taat pada peraturan perundang-undangan dengan penguasaan monopolistis dan kekuasaan yang sah. 2. Menurut Roger Hasulto, negara adalah alat atau agensi atau wewenang otoriti yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. 3. Menurut Harold Jeslasky, negara merupakan masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Fungsi negara ada 4. 1. Melaksanakan penertiban atau law and order. Negara berfungsi melakukan penertiban umum serta bertindak sebagai stabilisator untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Negara yang maju mampu membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. 3. Pertahanan. Mengharuskan negara menjaga wilayah kedaulatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap serangan, gangguan, dan ancaman yang berasal dari dalam atau luar negeri. 4. Menegakkan keadilan. Negara menegakkan keadilan meliputi seluruh aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan. Unsur-unsur terbentuknya negara. Ada unsur konstitutif meliputi rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Unsur deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain. Bentuk negara ada 2, negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan negara yang bukan tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas suatu negara, sehingga tidak terdapat negara di dalam negara. Kedaulatan sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Negara bersusun tunggal. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu kepala negara, satu undang-undang dasar atau konstitusi, satu dewan menteri, dan satu parlemen. 2. Negara serikat atau federasi, yaitu negara-negara bergabung menjadi negara federal disebabkan adanya suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan lainnya, sehingga disepakatilah suatu ikatan kerjasama yang efektif. Negara bagian hanya menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah federal atau pusat. Urusan yang diserahkan menyangkut kepentingan bersama, seperti urusan keuangan, pertahanan negara, pos, telekomunikasi, dan hubungan luar negeri. Faktor pembentukan bangsa Indonesia. 1. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 2. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 3. Faktor-faktor pembentuk bangsa, antara lain adanya persamaan nasib, adanya keinginan bersama untuk merdeka, adanya kesatuan tempat tinggal, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.